Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan kedua. Hari ini kita membahas mengenai gangguan saraf, ya. Gangguan saraf nanti kita akan bicarakan selama sebanyak 2 kali pertemuan, yakni pada pertemuan kedua hari ini dan minggu depan pada pertemuan ketiga. Nah, untuk gangguan saraf 1 ini kita fokus pada bahasan terkait dengan penyakit epilepsi. Nah, ini adalah beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi nanti kita membahas terkait dengan definisi, kemudian nanti terkait dengan data epidemiologi, ya, prevalensi dan insidensi kejadian epilepsi. Kemudian kita juga nanti akan membahas sedikit mengenai anatomi dan fisiologi serta patofisiologi dari penyakit epilepsi. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai penata laksanaan terapi farmakologi dan terapi non farmakologi, dan di terakhir nanti akan diberikan terkait dengan studi kasus. Oke, kita mulai dari data epidemiologi terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ya, atau pada dasarnya setiap orang itu dapat mengalami epilepsi. Kenapa? Ya karena setiap orang itu memiliki otak dengan ambang bangkitan masing-masing. Ya, apakah lebih tahan atau kurang tahan terhadap munculnya bangkitan. Nah, selain itu penyebab epilepsi juga cukup beragam, ya, seperti cedera otak, kemudian keracunan, ya, bisa juga disebabkan karena beberapa penyakit seperti penyakit stroke, bahkan infeksi pun juga bisa menjadi penyebab epilepsi, kemudian infestasi parasit atau kondisi tumor pada otak, ini bisa menjadi penyebab terjadinya epilepsi. Nah, ini ada beberapa data yang saya ambilkan dari data WHO, ya. Jadi dari data WHO itu disebutkan bahwa prevalensi kejadian epilepsi itu sekitar 7,6 per 1000 populasi, ya. Kemudian disebutkan juga bahwa poin prevalensinya atau poin prevalensinya itu menunjukkan sekitar 6,38 per 1000 orang, ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung secara keseluruhan, jumlah penderita epilepsi itu meliputi 1-2% dari populasi, ya. Nah, prevalensi epilepsi pada beberapa negara ini dapat menunjukkan perbedaan, ya. Ini sebagai contoh, di Amerika Utara dan Eropa prevalensinya sebesar 5-6 per 1000 populasi. Nah, sedangkan prevalensi epilepsi di Amerika Tengah dan Selatan itu lebih tinggi, yaitu sekitar 17 per 1000 populasi, ya. Nah, perbedaan angka ini sebenarnya juga sampai dengan sekarang tidak jelas gitu. Kenapa dikatakan tidak jelas? Jadi yang menjadi pertanyaan, mengapa angka itu terjadi perbedaan? Apakah memang demikian halnya, atau ini ada kaitan hubungannya dengan perbedaan dalam hal pengambilan sampel, ya. Nah, berdasarkan
data WHO pula itu menunjukkan bahwa sekitar 50 juta itu ya terdapat penderita epilepsi di seluruh dunia gitu. Dan insidensi epilepsi dikatakan di situ bahwa di negara maju itu sebesar 50 per 100 ribu dan di negara berkembang itu sekitar 100 per 100 ribu. Maka di sini dikatakan bahwa di negara berkembang ini angka kejadian epilepsinya itu lebih besar ya ketimbang negara-negara maju ya, sehingga di sini dikatakan in LMIC ya itu di negara berkembang ya ini sekitar 6,68 dan di HIC atau di negara maju itu sekitar 5,49 ya. Nah, kemudian dari data WHO pula itu disebutkan in a number of studies ya, jadi beberapa studi yang menunjukkan ternyata insidensi dan prevalensi dari epilepsi ini terlihat ini lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan ya. Tetapi ini hanya pada beberapa case ya, hanya pada beberapa studi yang artinya ini tidak bisa menjadi patokan bahwa dikatakan insidensi ataupun prevalensi pada laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jadi sebenarnya epilepsi itu dapat saja terjadi baik pada laki-laki maupun pada perempuan gitu. Nah, kemudian disebutkan juga the incidence of epilepsy is generally higher in the youngest and oldest age groups ya. Jadi dikatakan bahwa pada youngers itu lebih besar dibanding yang oldest age group ya. Tapi sebenarnya juga kalau kita lihat dari beberapa studi ya, itu disebutkan bahwa bukan disebutkan dalam artian menunjukkan bahwa epilepsi ini dapat menyerang atau dapat dialami oleh orang-orang dengan usia berapa saja gitu ya. Memang kebanyakan tadi pada youngest gitu ya. Ada beberapa studi juga yang menunjukkan sekitar usia 20 ya, dimulai dari usia 20 sampai dengan usia sekitar 40 sampai 50 itu lebih tinggi gitu insidensi maupun prevalensinya ya. Nah, termasuk juga epilepsi sendiri itu bisa saja menyerang pada ras apa saja gitu. Artinya tidak harus yang ras tertentu dia mengalami risiko untuk mengalami epilepsi lebih tinggi, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya epilepsi ini faktor penyebabnya banyak ya, jadi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa oh ini dikarenakan faktor genetik misalkan, oh ini dikarenakan faktor usia misalkan, seperti itu juga tidak bisa, karena dari beberapa studi tadi menunjukkan bahwa memang epilepsi dapat terjadi pada gender apa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dan pada usia berapa saja, serta pada ras apa saja, seperti itu. Oke, sebelum masuk ke definisi ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan anatomi dan fisiologi. Ya, kita tahu bahwa otak kita yaitu kan terdiri dari miliaran neuron gitu ya. Miliaran neuron di mana nanti masing-masing neuron tersebut nanti akan membangun yang namanya atau membentuk yang namanya substansia alba dan substansia grisea ya. Nah, kita juga tahu bahwa otak itu kan merupakan organ yang sangat kompleks ya, sensitif sekali gitu ya. Dan kita tahu bahwa otak kita itu berfungsi sebagai pengendali dan pengatur dari seluruh aktivitas kita
ya, baik itu nanti gerakan motorik, sensasi, kemudian berpikir, serta emosi, ya. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa otak kita sendiri juga merupakan atau memiliki fungsi sebagai tempat memori, ya, tempat memori dan juga sebagai pengatur aktivitas otonom, ya. Nah, sel-sel otak sendiri nanti akan bekerja secara bersama-sama, kemudian dia juga akan melakukan komunikasi ya melalui sinyal-sinyal listrik, dan kadang-kadang bisa terjadi cetusan listrik yang berlebihan dan tidak teratur dari sekelompok sel tadi, sehingga itulah nanti yang menghasilkan suatu bangkitan atau yang disebut dengan istilah seizure, ya. Nah, bangkitan itu nanti akan berinteraksi dengan bagian otak, ya. Dalam hal ini hipotalamus dan hipofisis. Nah, biasanya sistem limbik itu merupakan bagian otak yang paling sensitif terhadap bangkitan, ya. Nah, jadi ekspresi aktivitas otak yang abnormal tadi, maka itu dapat berupa gangguan motorik, pada akhirnya kemudian sensorik, kognitif, maupun gangguan secara psikis, ya. Nah, kita tahu ada bagian yang namanya neokorteks, ya. Neokorteks sendiri ini merupakan area korteks yang menutupi permukaan otak, ya. Kemudian di otak juga ada hipokampus, ya. Kemudian juga ada area frontotemporal, ya. Ini yang bagian-bagian inilah yang biasanya seringkali merupakan letak awal munculnya bangkitan epilepsi, ya. Nih. Nah, biasanya area subkortek, misalnya pada bagian talamus, substansia nigra, ya, atau corpus striatum, ini dia berperan dalam menyebarkan aktivitas bangkitan dan mencetuskan bangkitan epilepsi umum, ya. Ini. Nah, kemudian, oke, kita masuk pada definisi, ya, definisi dari epilepsi. Jadi sebenarnya epilepsi itu apa sih gitu. Jadi kalau kita baca tuh dari websitenya WHO, epilepsi sendiri itu didefinisikan sebagai chronic non-communicable disease, ya, of the brain. Jadi sebenarnya epilepsi itu adalah gangguan dari susunan saraf pusat, ya, yang cirinya apa? Ini characterized by recurrent seizure. Dia katakan seperti itu. Jadi dicirikan oleh terjadinya bangkitan, ya. Bangkitan dalam hal ini diistilahkan sebagai seizure, atau mungkin ada juga yang mengistilahkan sebagai attack, ya. Kemudian spell, yang sifatnya ini adalah spontan, ya. Sifatnya adalah spontan atau unprovoked, ya. Dan tentunya ini juga secara berkala, ya. Nah, bangkitan sendiri ini dapat diartikan sebagai modifikasi fungsi otak yang bersifat mendadak, ya, dan sepintas, yang berasal dari sekelompok besar sel-sel otak bersifat sinkron dan berirama. Oke, istilah epilepsi, ya, ini tidak boleh digunakan untuk bangkitan yang terjadi hanya sekali saja. Jadi kalau misalnya terjadi seizure-nya hanya sekali, itu tidak bisa dikatakan itu mengalami epilepsi. Jadi bangkitan yang terjadi itu sifatnya akut, ya. Jadi terjadi itu selama penyakit akut berlangsung, dan dia sifatnya occasional provoked seizure, ya, misalnya kejang atau bangkitan pada hipoglikemi, misalkan contohnya seperti itu. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan prognosisnya, ya, jadi untuk epilepsi sendiri ini prognosisnya umumnya baik, ya. Jadi dikatakan
sekitar 70-80% pasien yang mengalami epilepsi itu akan sembuh dan kurang lebih separuh pasien itu akan terbebas dari obat anti epilepsi ya. Kemudian sekitar 20-30% juga mungkin akan berkembang menjadi epilepsi kronis ya. Cukup kecil sih sebenarnya ya, dimana pengobatannya nanti akan semakin sulit dan 5% diantaranya akan tergantung pada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya memang karena kondisinya yang semakin memburuk sehingga pada akhirnya quality of life-nya pun juga akan menurun ya. Kemudian prognosis lain juga disebutkan bahwa pasien dengan lebih dari satu jenis epilepsi ini akan mengalami retardasi mental dan gangguan psikiatri dan neurologik ya. Dan tentunya pasien-pasien dengan kondisi yang seperti ini memang prognosisnya tidak begitu baik seperti itu. Oke, berikut ini kita akan membahas terkait dengan patofisiologi dari epilepsi ya. Ini kalau kita lihat atau kita ibaratkan di sini ya, epilepsi itu adalah suatu critical balance ya, Jadi bangkitan epilepsi terjadi apabila proses eksitasi di dalam otak itu lebih dominan daripada proses inhibisi. Kita lihat di sini dari timbangannya sendiri kan ya, eksitasi itu lebih besar ya, lebih dominan dibanding dengan proses inhibisi. Nah, perubahan-perubahan di dalam eksitasi aferen, kemudian disinhibisi, kemudian beberapa pergeseran dari konsentrasi ion-ion ekstraseluler, kemudian perubahan dari voltage gate ion channel opening ya, kemudian menguatnya sinkroni neuron. Ini sangat penting artinya dalam hal inisiasi dan perambatan aktivitas bangkitan epileptik itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa aktivitas neuron ini diatur oleh konsentrasi ion yang ada di dalam ruang ekstraseluler dan yang berada di dalam ruang intraseluler. Dan aktivitas neuron itu juga sangat tergantung oleh gerakan keluar masuknya ion-ion tadi ya, yang dia mampu menembus membran neuron. Ya. Nah, bangkitan epilepsi akan muncul apabila sekelompok kecil neuron abnormal mengalami depolarisasi yang berkepanjangan. Ya, dalam hal ini terkait dengan cetusan potensial aksi secara cepat dan berulang-ulang. Ya. Nah, cetusan listrik abnormal itu nanti pada akhirnya akan menimbulkan atau semacam menstimulasi neuron-neuron di sekitarnya atau neuron-neuron yang terkait di dalam proses. Nah, secara klinis bangkitan epilepsi itu nanti akan tampak apabila cetusan listrik dari sejumlah besar neuron abnormal ini muncul secara bersama-sama, pada akhirnya membentuk suatu semacam badai aktivitas listrik di dalam otak gitu. Nah, kemudian badai listrik tadi nanti akan menimbulkan bermacam-macam bangkitan epilepsi yang berbeda gitu. Ya. Makanya biasanya bergantung pada daerah dan fungsi otak mana yang terkena dan terlibat gitu. Nah, dengan demikian dapat dimengerti apabila epilepsi tampil atau epilepsi itu muncul gitu ya, dengan tentunya manifestasi yang berbeda atau sangat-sangat variatif seperti itu. Kemudian ada juga dari beberapa penelitian yaitu disebutkan bahwa epilepsi ini juga tadi ya disebabkan oleh permasalahan terkait dengan ligand gate ya. Terutama dalam hal ini adalah subunit reseptor asetil nikotinat ya, dan voltage gate ya, yang merupakan subunit saluran kalium dan natrium sini.
Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar ini ya, maka proses peningkatan eksitasi ya itu akan menimbulkan suatu kondisi yang namanya seizure. Ya, ketika excitationnya increase, meningkat, ya maka terjadilah seizure. Dan sama halnya ketika inhibisinya menurun, ya eksitasinya meningkat, ini akan juga terjadi yang namanya seizure. Nah, peningkatan eksitasi yang memunculkan terjadinya suatu kondisi seizure ini dipengaruhi tadi terkait dengan natrium channel antagonis, kemudian kalsium channel antagonis, dan glutamat reseptor antagonis. Sementara untuk inhibition decrease yang menimbulkan suatu kondisi seizure ini sangat dipengaruhi oleh GABA agonis, kemudian enhance dari GABA levels, dan kalium channels modulator. Nah, jadi yang membedakan atau perbedaan antara epilepsi dengan seizure itu kita lihat bahwa seizure itu adalah is brief ya, temporary, jadi dia sifatnya itu gangguannya itu hanya bersifat temporer ya, dan ini memang disebabkan oleh gangguan pada aktivitas kelistrikan yang ada di otak. Nah, sementara kalau epilepsi sendiri itu adalah suatu disorder ya, jadi dia suatu gangguan yang dikarakterisasi dengan adanya recurring seizure-nya. Jadi tidak hanya seizure, tidak hanya sekali, tapi recurring seizures ya, atau yang dikenal sebagai seizure disorder ya. Dan kita ingat tadi bahwa simptom dari epilepsi itu memang adalah terjadinya suatu seizure. Tapi seizure-nya yang seperti apa? Seizure-nya tadi yang adalah dia recurring seizures. Nah, jadi bedanya a person has epilepsy when he or she has seizures more than once because of a brain disorder. Sometimes people use the term seizure to indicate epilepsy. Jadi salah satu simptomnya untuk epilepsi sendiri itu adalah tadi berupa seizure tadi. Jadi kalau misalnya just one seizure, yaitu adalah bukan kategori epilepsi, tetapi ketika dia multiple seizures maka dia bisa dikategorikan sebagai epilepsi.